Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Bapak dan Ibu kita berada di posisi akhir bulan Februari dan bertepatan di pertengahan bulan Sya'ban. Ini merupakan sebuah anugerah rahmat yang tidak bisa kita tukar dengan apapun yang kita miliki. Dan ini juga bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di subuh Ahad ini Allah pertemukan kita di rumahnya, di rumah yang Allah muliakan ini. Kita sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk iktikaf, kita lanjutkan dengan ibadah yang paling mulia, kita lakukan kegiatan taklim, kita dengar, kita simak hal-hal yang berkaitan tentang agama, tentang al-Islam, sebagai bekal keyakinan kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tadi protokol menyampaikan 30 menit ke depan. InsyaAllah mudah-mudahan tolong dikontrol waktu, semoga tidak ada waktu yang kelewatan. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman, Bapak Ibu nanti lihat, baca kembali sama-sama, dan kita sudah hafal itu. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat keempat. Kalimat pertama di awal adalah kalimat Ar-Rahman. Bapak dan Ibu, di ayat 1 ini Allah ingin memperkenalkan tentang sifatnya. Sifat Allah itu dalam bahasa yang mudah kita pahami, Ar-Rahman ini sifat Allah Maha Pengasih. Allah itu begitu cinta, begitu sayang, dan begitu pengasihnya kepada kita. Dengan sifat Ar-Rahman ini, Bapak dan Ibu, Allah melanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allamal Quran. Allah mengajarkan kamu itu pandai membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalimat ini yang jangan kita lupa, Pak. Ketika hari ini Bapak Ibu kita pandai membaca Al-Quran, bisa kita baca Al-Quran, bisa menghafal Quran, itu bukan karena kehebatan kita. Itu pahami kalimat pertama. Dengan rahman Allah, Allah jadikan kita bisa membaca Quran. Imam kita tadi Bapak Ibu dengan suara yang merdu, dengan lembut, dengan lambat membaca, kita bisa mendengarkan bagaimana kalimat-kalimat Al-Quran yang dilantunkan ketika jadi imam. Apakah kemampuan beliau? Lah. Tapi Allah yang menuntun beliau itu mampu membaca Quran dengan baik tadi. Makanya Bapak Ibu, ketika hari ini kita ada orang yang membaca Quran dengan baik, jangan pernah bangga bahwa kebaikan itu Allah yang menuntun kita menjadi kita baik. Ketika Bapak Ibu ada yang menghafal Quran, itu bukan karena kehebatan kita, karena kita rajin murajaah, tapi karena Allah yang menuntun kita, kita mampu membaca itu. Allah menjadikan hati kita itu cinta dengan Quran. Bapak Ibu masih ingat mungkin ada satu hadis yang pernah Rasul sampaikan kepada kita. Iqra'ul Quran, bacalah selalu Al-Quran itu. Ini merupakan sebuah ikhtiar, sebuah usaha kita. Rasul perintahkan baca Quran. Kenapa? Nabi menyampaikan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nah, ini penting kalimat ini Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kamu baca itu, kata Nabi, dia akan datang pada hari kiamat besok untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Ini motivasi, Pak. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja Bapak Ibu, Allah berikan pahala.
Kalau satu huruf Allah berikan pahala, berarti satu huruf besok akan datang menghadap Allah. Dia akan minta kepada Allah, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu satu huruf, Pak. Bagaimana dengan satu kata? Bagaimana dengan satu kalimat? Bagaimana dengan satu ayat? Bagaimana dengan satu surah? Akan datang menghadap Allah, memohon kepada Allah agar orang yang selalu membacanya di dunia, agar Allah berikan syafaat kepadanya. Kan luar biasa, Pak. Makanya Bapak dan Ibu, sering-seringlah membaca Al-Quran, karena dia yang akan datang besok menemani kita di alam barzah. Lelah memang kita baca Quran, Pak, tapi kelelahan itu Allah akan ganti besok. Capek kita, Pak, baca Quran, Pak. Tapi ingat, capek itu Allah akan gantikan besok dengan ketenangan dan kebahagiaan di alam barzah kita. Biarlah kita berlelah-lelah, biarlah kita bercapek-capek, Pak. Tapi ingat, yang kita lelah ini adalah sebagai bekal untuk kita menghadap Allah besok. Dia akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan di alam barzah. Nanti ketika kita berada nanti di padang mahsyar, ketika nanti kita berada di sirat, Quran akan datang menemani, memberikan syafaat kepada kita. Ini hal yang paling penting, Bapak Ibu. Makanya dalam surah Ar-Rahman kita sampaikan tadi, dengan rahmat Allah, Allah mengajarkan kamu itu pandai membaca Al-Quran. Dengan rahmat Allah engkau pandai menghafal Quran. Dengan rahmat Allah muncul hatimu untuk murajaah Al-Quran itu. Maka Bapak Ibu, di beberapa tausiah, di beberapa khutbah-khutbah Jumat, di pengajian-pengajian ibu-ibu, selalu saya sampaikan. Usahakan Bapak Ibu setiap hari minimal 10 ayat, jangan lupa setiap hari. Setiap hari, Pak. Apakah setelah subuh? Oh, setelah subuh saya enggak sempat, Pak Ustadz. Ya mungkin nanti setelah ba'da duha. Kayaknya ba'da duha enggak sempat juga, Pak Ustadz. Banyak kali kesibukan saya di kantor. Ba'da duhur 10 ayat saja. Oh, 10 saya kayaknya kalau 10 ayat juga enggak sempat, Pak Ustaz, kalau habis zuhur itu. Sibuk kali saya cepat-cepat harus balik ke kantor ba'da asar. Bapak dan Ibu, kalau 10 ayat saja dalam satu hari tak sempat baca Quran, pertanyakan hati kita. Lebih cintakah kita dengan Quran atau lebih cintakah hati kita terpaut dengan dunia? Ini bentuk kelalaian hati kita, Pak, dengan Al-Quran. 24 jam Allah kasih, 10 ayat tak sempat kita, Pak. Coba lihat berapa banyak orang yang lalai dengan kehidupan pekerjaan. 10 ayat, Pak. Nah, 10 ayat ini Bapak dan Ibu, dia akan datang menghadap Allah besok, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Allah mengajarkan kita dengan rahman-Nya, maka Allah yang menjadikan hati kita itu cenderung dengan Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran akan datang besok di hari kiamat untuk memberikan pertolongan syafaat kepada orang yang membacanya. Ini, Pak, yang perlu dipahami, tanamkan kembali sebuah keyakinan bahwa Quran adalah teman hidup kita dunia dan akhirat. Quran ini kata Allah, an hadza siratal mustaqim. Quran ini adalah jalan yang kau tempuh hidup di dunia dengan Quran. Quran ini jalan yang akan kau tempuh hidup di akhirat dengan Quran. Baca Quran, baca Quran, baca terjemah, baca tafsirnya. Belajar Quran, belajar tafsir, ada ustaz, ada guru, ada ulama. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, menyampaikan kepada kita, dan ini sudah pernah disampaikan kepada sahabat beberapa abad yang lalu. Identitas seorang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Quran, Pak.
mengkaji Quran, memahami Al-Quran, wa 'allamahu, dan kemudian dia mengamalkannya, dia mengajarkannya, dia mendakwahkannya. Itu orang yang paling baik, Pak. Makanya pelajaran Al-Quran, Bapak Ibu, dia tidak pernah ada ayat dan hadis memberikan batasan umur kita. Oh, saya sudah berumur 50 tahun, Pak Ustaz. Enggak mungkin saya membaca Quran. Malu saya balik-balik ke Iqra lagi. Tidak ada alasan, Pak. Tidak ada alasan. Belajar Quran tidak pernah ditetapkan batasan umur. Saya baru sadar umur 70 tahun. Umur 70 tahun belajar Quran. Saya belum bisa baca Quran, Pak Ustaz. Dari Iqra pertama, baca. Malu saya, Pak Ustaz, kalau di masjid, panggil Ustaz ke rumah. Dari Iqra pertama, Iqra pun baca. Allah lebih senang melihat orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Walaupun kesadarannya itu sudah muncul di umur sudah tua lah kalau bahasa kita. Sudah lansia. Baru sadar belum bisa baca Al-Quran. Dan itu banyak, Pak. Banyak orang-orang yang sudah umur seperti itu, baru sadar tak bisa baca Al-Quran, baru sadar belum tahu makharijul hurufnya. Banyak, Pak, di posisi itu. Waktu SD kemana umur, waktu SMP kemana umur, waktu SMA kemana umur, waktu kuliah kemana umur. Sehingga baca Quran ada yang tidak paham. Baik malai, Pak. Baik malai. Itulah bahasa yang Nabi katakannya. Baca satu huruf saja, Pak. Kita belajar, Pak. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Ini kita salat subuh ini karena kita paham, Pak. Karena perintah Quran, perintah Allah dalam Al-Quran. Maka kita sadar. Ini di poin yang pertama, Pak. Allah mengajarkan kita pandai Al-Quran. Dengan apa? Dengan sifat rahmannya Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ada anak kita yang hafal Quran, kita kan sering kadang-kadang Bapak Ibu mengatakan, anak drone payah pun Ibu, oh Pak pesantren je, ini cukup bahaya metode je. Ustaz-ustaz je dari luar negara mandum, syekh-syekh Arab mandum, cukup bahaya metode cukup luar biasa. Bahasa ini melupakan rahmannya Allah. Kan sering, Pak, kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan seperti itu. Sudah 30 juz anak kita, sudah 15 cucu kita. Kita bangga dengan metode, kita bangga dengan orang, kita bangga dengan guru, kita bangga dengan orang-orang yang mengajarkan. Bapak Ibu, metode adalah salah satu sarana, guru adalah sarana. Tapi Allah yang akan menuntun anak cucu kita bisa Quran dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jangan lupa Bapak dan Ibu. Ini yang pertama yang perlu diingatkan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Yang kedua Bapak dan Ibu, dengan rahmannya Allah, dengan sifatnya Ar-Rahman tadi, Allah menyebutkan yang kedua, khalaqal insan. Allah mengajarkan Al-Quran yang pertama, dan yang kedua, Allah yang telah menciptakan manusia. Masya Allah. Bapak Ibu yang hadir, saya yang hadir ini semuanya karena Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita Bapak dan Ibu min nutfah. Dalam Quran itu, kalau Bapak Ibu lihat dalam Quran surah Yasin, kita udah hafal semua itu, pada ayat 77, situ ada kalimat min nutfah. Ada kalimat min nutfah. Anna khalaqnahu min nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin. Kalimat yang pertama tadi disebutkan oleh Allah, Allah menciptakan manusia ini dari nutfah. Nutfahnya Pak, yang bahasa yang paling mudah dipahami ini dari setetes air mani. Yang kira-kira bahasa yang mudah dipahami. Cuman Bapak Ibu perhatikanlah. Dari setetes air mani ini Allah menciptakan kita. Saya dari itu, Pak. Bapak dan Ibu yang ganteng, yang gagah, yang cantik-cantik, yang kaya-kaya, min nutfah. Dari setetes air mani yang hina itu diciptakan oleh Allah. Dari itu, Pak.
Tapi hari ini Bapak dan Ibu, walaupun kita berada dari sumber air yang hina itu, maka ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi tengku, ada yang jadi abu, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Ketika posisi-posisi ini Bapak Ibu disanding oleh orang, maka di ujung kalimat itu Allah menyampaikan, فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Ternyata manusia ini menjadi makhluk-makhluk pembangkang semuanya. Menjadi makhluk manusia-manusia pembangkang. Menjadi manusia-manusia pengkhianat. Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada manusia yang telah memberikan amanah. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Padahal dari sumber yang hina, dari air yang hina, nggak ada yang beda sama kita semuanya. Allah berikan kita jenjang ini Bapak Ibu. Jenjang sosial inilah yang menjadikan manusia huwa khasimun mubin. Manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang sok kaya, sok pintar, sok alim, sok cerdas. Kan ini Pak. Makanya Bapak Ibu kalau pernah melihat, membaca ada hadis, ada satu hadis Pak, dan itu banyak hadis. Di antara orang yang paling dibenci oleh Allah dan Allah tak akan peduli besok di akhirat. Gak Allah peduli Pak. Han gopen di Allah Ta'ala besok. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah kata Allah, Imamul Kazzab. Pemimpin-pemimpin berdusta, pemimpin-pemimpin berkhianat, pemimpin-pemimpin yang culas, pemimpin-pemimpin yang curang. Imamul Kazzab, pemimpin-pemimpin yang curang. Sehebat apapun dia dalam memimpin, di akhirat kalau dia tidak bisa berbuat baik, Allah tidak akan peduli orang seperti ini. Kenapa? Bagaimana aku akan peduli kepada manusia seperti ini, sementara ketika diberikan amanah oleh Allah, diberikan amanah oleh Rasul, diberikan amanah oleh rakyat, tapi dia tidak menjaga amanah itu. Bagaimana akan aku open pada rakyatnya pun dia tidak open? Bagaimana aku akan peduli kepada orang yang memberikan amanah saja dia tidak peduli? Faidah huwa khasimun mubin. Menjadi manusia-manusia pembangkang. Kan banyak juga orang seperti ini, Pak. Ketika belum ada jabatan, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin ada sedekah. Begitu ada posisi jabatan, katibuk ngan katibuk ngan kerja, katibuk ngan kantor, katibuk pertemuan-pertemuan, ada relasi, ada ini, ada itu. Sibuk dengan dunia. Allahu Akbar waktu zuhur. Ya sudah, berhenti sebentar. Apa berhenti? Berhenti rapat. Lu azan, rapat lah sembahyang oleh Papa Duhum. Faidah huwa khasimun mubin. Yang kita rapat adalah untuk kebaikan-kebaikan umat. Tidak ada keputusan kebaikan umat kalau azan itu dibelakangkan, diabaikan. Imamul Kazzab. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dari sumber yang itu, Pak. Nggak ada beda, kita sama saja, Pak. Yang beda itulah ketika kita meranjak di atas posisi-posisi kita. Tergantung bagaimana kreativitas kita. Bagaimana inovasi hidup kita dengan ilmu kita. Bagaimana inovasi ilmu dari S1 kita, S2 kita, S3 kita, profesor kita. Bagaimana inovasi relasi kita, pertemanan kita, persahabatan kita. Silahkan lakukan. Tapi ingat, jangan karena proses itu menjadikan kita khasimun mubin. Menjadi makhluk-makhluk manusia pembangkang. La takhunullah war rasul wa takhunu li amanatikum. Jangan berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Rasul, dan jangan coba-coba berkhianat kepada orang-orang yang telah memberikan amanah itu kepadamu. 3 hal yang Allah tantang dalam ayat ini. Jangan khianat kepada Allah. Kalau khianat kepada Allah, kita akan berhadapan dengan Allah. Seberapa hebat pun kekuasaan kita, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang mampu menghadang. Dan jangan berkhianat kepada amanah Rasul. Banyak sudah amanah-amanah yang Rasul sampaikan kepada kita. Apa di antaranya? Amanah Rasul di antaranya adalah
as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Amanah Rasul yang kedua yang berikutnya, salatlah, usahakan salat berjamaah di masjid. Apalagi di antaranya, lakukan silaturahim. Apa di antaranya? Saling mencintai, saling menyayangi kepada anak-anak yatim. Apalagi di antara amanah Rasul, berbuat baik dengan tetangga. Falyukrim jarahu, falyukrim zaifahu. Muliakan tetangga, muliakan tamumu. Itu amanah. Siapapun kita hidup bertetangga, jaga amanah, muliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Kalau ada orang yang hidup bertetangga tapi dengan tetangga tak baik, dia berkhianat kepada Rasul. Dia akan berhadapan dengan Allah. Dan Rasul tidak akan memberikan izin untuk dekat dengan telaganya Nabi untuk minum walaupun seteguk air. Kenapa? Karena tetangga itu amanah yang harus kamu jaga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaranya yang baik aw liyasmut, kalau enggak diam. Bicara yang baik, kalau enggak diam. Kalau enggak ada yang bagus, diam. Ini kadang-kadang kita kan enggak gitu, Pak. Yang God pegah, yang hana God pegah sih. Padahal Nabi bilang, bicara yang baik, ngomong yang baik, sampaikan yang baik. Kalau tidak ada yang baik, diam. Diam itu akan menyelamatkan diri dan akan menyelamatkan orang lain. Bapak Ibu, ada yang posting di HP kita. Nekalan mandang, ada kalan nyoh hanaganya. Hapus. Mandang. Mandang, Pak. Karena kita tahu itu enggak bagus, hapus saja. Fa idza huwa khasimun mubin. Bapak Ibu, ini yang kedua dengan rahman Allah. Allah menciptakan kita, Pak. Kita bisa hidup, kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa macam-macam. Dengan rahmannya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam surah Ar-Rahman ini, Allah menyampaikan, Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan engkau pandai berbicara. Luar biasa, Pak. Allah yang mengajarkan kita pandai berbicara, Pak. Saya bisa berdiri di sini, Pak, ini bukan karena kehebatan saya. Oh, mungkin Ustaz Raza karena pandai ngomong, karena memang sudah jam terbangnya tinggi. Itu kan bahasa kita, Pak. Oh, karena Ustaz Raza pandai ngomong, karena sudah sering naik turun khutbah Jumat segala macam. Itu kan hanya motivasi kita, itu kan hanya inovasi kita, Pak. Tapi pada hakikatnya Allah menyampaikan, dengan rahmannya Allah, maka engkau pandai berbicara. Maka saya pandai bicara. Abu Wali Uno protokol. Ada gak arahkan, ada pegak, step by step, bagus. Sesuai dengan tupoksi, bagus bicaranya, bagus. Kenapa? Allah yang menuntun bicara itu bisa kita teratur dalam bicara. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang yang pandai dalam konseptor dan orator, itu bukan kehebatan kita, Pak. Kita hanya usaha. Jak sukulah S1, S2, S3 itu hanya usaha saja, Pak. Hanya ikhtiar. Tapi ketika Allah tidak menuntun kita, Pak, enggak jadi kita, Pak. Coba lihat berapa banyak orang yang berusaha untuk bisa dapat S1, di pertengah jalan putus. Dengan berbagai macam cara. Bahkan tangan tambung dia kuliah. Hai begini. Tentang enggak berdua boleh. Anihan biaya pidan. Orang cik bihana mampu. Banyak sekali item-item menjadikan asbab. Faktor-faktor yang tidak bisa menyelesaikan S1. Begitu juga S2, begitu juga S3. Tapi ada orang yang ketika dituntun oleh Allah, Pak, dengan keilmuannya, tidak meninggalkan bagaimana Allah yang akan menopang, menolong dia. S1 dia mudah, S2 dia mudah, S3 dia mudah, profesor dia mudah. Sekarang jangan heran, Pak, mudah-mudah sudah profesor sekarang. Nyo jamun, Pak, kan duha-duha kena meninggal baru menumpuk profesor. Tahek Pak fikir ya baru menumpuk profesor. Sekarang Pak muda-muda sudah dapat profesor. Ustaz Danil, guru kita, teman kita, sahabat kita. Berapa baru umurnya? Sudah profesor. Banyak yang lainnya sekarang di IAIN sekarang ini, Pak, yang sedang mengusulkan itu untuk menjadi profesor. Masih muda-muda, Pak. Kreatif, inovasi. Luar biasa. Kenapa? Karena pandai dalam bicara.
pandai dalam menyusun kata-kata. Itu usaha kita. Tapi hakikatnya Bapak dan Ibu, Allah yang menuntun, Allah yang mengajarkan engkau pandai berbicara. Ar-Rahman, Allah dengan kasih sayangnya mengajarkan kita pandai dalam berbicara. Bapak Ibu, saking pandainya orang berbicara Pak, ketika besok di hadapan Allah, dia pun pandai berbicara Pak. Di hadapan Allah Pak, dia juga akan berkilah-kilah. Di hadapan Allah juga ada mendawa, tengok Pak. Dia dalam dunia mendengar mendawa karena cara berkhabar, di akhirat dengan Allah mendawa sih. Makanya kan ada ayat Allah dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimu aydihim dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu kan sebagai gambaran bahwa manusia di akhirat di hadapan Allah pun mandang mendawa sih. Ibaratnya bahasa katanya Pak, ada katanya Allah, nak sering enggak semayang? Nah ya Allah. Mulut mengatakan ada. Nah sering ke baca Quran, diurau ya Allah lu baca Quran. Nah sering kamu sedekah, diurau sedekah ya Allah. Pukul kedengar Allah ladah hamba katanya belum tentu Pak. Maka al-yauma nakhtimu ala afwahim. Apapun yang kau ucapkan aku coba kunci mulut kamu. Dikunci mulut Pak. Semua anggota tubuh ini akan bersaksi kepada kita. Bersaksi Pak. Bersaksilah kaki kita. Ipegahlah katanya hana ya Allah. Yang panennya, yang babahnya kai kun yang mentang. Telah mau dia belum dihandang pujak masjid. Padahal rumah dia sampai masjid ya Allah. Tapi handang pujak, yang kaki Pak jawab, kaki itu akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan bersaksi Pak. Bohong ya Allah mulut tu panena. Ya long telah mau dia nyolong ya Allah yang handang sedekah muncul jaronya bi. Panenanya dipegang handang di mulut. Tangan akan bersaksi. Kemudian mata akan bersaksi, Pak. Bohong ya Allah mulut itu. Mana ada selama saya hidup, saya ni mata ni Allah asyik melihat hal-hal yang enggak perlu saya lihat. Quran dia handal baca api. Mata akan bersaksi. Telinga akan bersaksi di hadapan Allah. Panena ya Allah mulut itu. Asal ngomong aja. Saya enggak selama hidup pernah ada. Kalaupun saya pergi Jumat, khutbah Jumat, long jawai ya Allah, tapi long jawai long dua bapa binde, long kena sampai khatib selesai baru long dah. Nyampe kana ipegal oleh urung baru long dah. Punya hana ipegal hana. Hai tunggu mudah-mudah yang kakaman. Oh kakaman baru mudah. Bohong mulut ya Allah. Telinga akan bersaksi di hadapan Allah. Bapak Ibu ingat, semua anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang nampak dan anggota tubuh yang tidak nampak, hati, kemudian jantung, kemudian semua darah yang mengalir 24 jam di tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita adalah ada amanah yang diberikan di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Bapak Ibu dilihat kembali dalam surah Ar-Rahman di awal itu kita sudah hafal semuanya. Saya hanya ingin mengingatkan beberapa stressing ini penekanan ini Bapak Ibu agar kita tidak lupa bahwa ketika di ayat pertama Allah menyampaikan Ar-Rahman, nyolong maha pengasih, nyolong maha penyayang. Karena dengan kasih sayang lon, maka lon pejut kata-kata nyon mendung. Dengan kasih sayang lon pernah kata jut membaca Quran. Dengan kasih sayang lon, maka urun ron jut nepegah haba ngenget, nepegah haba yang laga, nepegah haba yang laga, yang dit, semua akan bagus. Ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini kepada kita agar kita menjadi orang yang terbaik. Yang terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita. Allah dan Rasul sangat sayang kepada kita. Maka hiduplah dalam agama ini, karena tanpa agama tidak ada kemuliaan hidup. Hidup mulia kita Pak, karena kita hidup dalam agama ini. Dan ketika kemuliaan dalam agama, kita akan terangkat derajat kita di hadapan Allah apabila kita hidup dalam ketaatan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Di sini Pak posisi kemuliaan kita. Hidup dalam agama dan dalam agama hidup dalam ketaatan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling cantik.
Bukan yang paling tinggi jabatan posisi enggak, tapi yang paling bertakwa kepada Allah itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu di penghujung di pertengahan bulan Sya'ban kita terus melangkah mengakhiri dari bulan Sya'ban, insyaallah kita berharap minta kepada Allah agar kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan insyaallah semoga Allah berikan Ramadan kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan rahmat, dan Ramadan yang itqun minan nar. Allah akan bebaskan kita dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulal absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.